Saatnya Anda ikuti Warta Mimika. Pukul 14.30 waktu Indonesia Timur. Radio Publik Mimika dengan Warta Mimika Siang. Edisi hari Kamis 25 Juni 2026. Selengkapnya dibacakan oleh Mauren Borsave. Saudara, kedua kubu keluarga bertikai di Kuamki Narama sepakat untuk menempuh jalur perdamaian guna mengakhiri konflik perselisihan yang telah berjalan 1 tahun. Berikut laporan Tora Immanuel. Konflik berkepanjangan antar kelompok yang terjadi di Kuamki Lama atau distrik Kuamki Narama resmi berakhir damai Rabu kemarin 24 Juni 2026. Kedua belah kubu keluarga bertikai sepakat menyelesaikan perselisihan melalui prosesi adat yang digelar di Kampung Amole dengan disaksikan pemerintah Kabupaten Mimika bersama aparat keamanan serta para anggota Dewan Adat dan Provinsi serta Kabupaten dan juga tokoh masyarakat dan media. Perdamaian antara kubu keluarga Dang dan kubu keluarga Newegalen. Bupati Mimika Yohanes Retop mengatakan sebelumnya dirinya telah memediasi kedua kubu bertikai dengan melakukan pertemuan di rumah kediamannya. Kendati proses pendamaian sempat tertunda, namun ia bersyukur akhirnya hari pendamaian telah tiba. Bupati John Retop menegaskan, konflik ini merupakan persoalan internal keluarga, bukan perang suku. Ia berharap kesepakatan damai ini menjadi awal baru bagi terciptanya keamanan dan ketertiban di Kuamki Narama sebagai landasan segala program pembangunan bagi warga setempat. Sini untuk kita menyatakan perdamaian bersama antar keluarga ini. Saya tidak bilang ini perang suku, tidak. Ini adalah perang antar keluarga. Dan sekarang kita tutup perang ini. Mari kita baik-baik antar keluarga kita semua. Saya tidak banyak bicara, tapi intinya bahwa ini kan kita sudah pernah lakukan. Beberapa waktu lalu kita sudah ketemu dengan kelompok Newegalen di rumah saya. Kita sudah ketemu juga dengan kelompok Dang di rumah saya, dan kita sudah ketemu sama-sama untuk menyatakan bersama bahwa kita akan damai. Ternyata dia mundur sedikit. Nah sekarang tidak ada mundur lagi. Hari ini kita laksanakan. Sesudah kita laksanakan, kita damai, apa yang nanti disampaikan kepada kita bisa sampaikan oleh Kapolres, bisa oleh semua kami. Dan untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu ini. Bupati Mimika John Retop menambahkan, konflik di masa lalu tidak boleh terulang lagi karena pada dasarnya masyarakat Kuamki Narama adalah satu keluarga besar yang harus hidup berdampingan dengan damai. Selain menjalani pendamaian dengan hukum adat, kedua kubu keluarga juga menandatangani dokumen kesepakatan damai sebagai landasan hukum positif yang merupakan komitmen bersama untuk tidak lagi terlibat dalam pertikaian. Tora Immanuel melaporkan Emeneme Yaware Bersatu Bersaudara Membangun. Berita selanjutnya. Kepolisian Resor Mimika tetap menempatkan petugas keamanan berjaga di sekitar wilayah Kuamki Narama guna menjaga stabilnya Kamtimas pasca pendamaian dua kubu keluarga bertikai. Berikut laporan Tora Immanuel.
Meski kesepakatan damai telah dicapai antara kedua kubu keluarga bertikai di distrik Kuamki Narama, namun kepolisian resor Polres Mimika masih mempertahankan personil pengamanan di wilayah tersebut dengan menempatkan sebanyak 3 peleton personil gabungan. Kapolres Mimika AKBP Bilyanda Hildiardo Budiman mengatakan, langkah ini dilakukan untuk memastikan situasi keamanan tetap kondusif pasca prosesi pendamaian yang telah berlangsung kemarin, Rabu 24 Juni 2026. Kapolres menegaskan tidak ada keuntungan dari pertikaian, sebab hanya akan mengurangi jumlah populasi warga asli Papua di Kuamki Narama. Ia mengaku mencintai Papua, daerah tempatnya bertugas, sehingga menjaga kedamaiannya merupakan amanah negara yang harus ditegakkannya. Kita ikuti dari awal sampai dengan akhir. Hampir setahun konflik Kuamki ini berlangsung. Sudah banyak korban jiwa. Kita tidak ingin lagi menambah korban-korban yang lain. Kita ingin jadikan tempat Kuamki ini adalah tempat yang damai, tempat yang sejuk, tempat yang penuh kasih dari Tuhan. Ya. Jadi Tuhan itu sayang buat kita semua. Tuhan tidak ingin melihat kita itu saling bertikai, saling bertengkar, tidak mau. Apabila ada hal-hal yang disampaikan dengan baik-baik, disampaikan kepada kita, kepada aparat pemerintah, kepada aparat keamanan, bukan melalui perang. Karena perang itu tidak menyelesaikan masalah. Ya. Semakin banyak perang, semakin banyak korban, nanti habis orang Papua. Saya bukan orang Papua, tapi saya cinta Papua. Kapolres Mimika Billy Budiman menambahkan, personel yang disiagakan berjaga guna mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan bersama. Saat ini 2 peleton Brimob dan 1 peleton Dalmas masih ditempatkan di sejumlah titik strategis di Kuamki Narama. Sebelumnya, sekitar 400 personil gabungan diterjunkan untuk mengamankan prosesi pendamaian. Kapolres menegaskan, pengamanan akan terus dilakukan hingga kondisi benar-benar aman dan aktivitas masyarakat kembali normal. Ia juga mengingatkan bahwa kedua kubu keluarga telah menandatangani surat pernyataan damai. Apabila terjadi pelanggaran terhadap kesepakatan tersebut, maka aparat penegak hukum akan mengambil tindakan tegas sesuai ketentuan yang berlaku. Kapolres Mimika berharap situasi pasca pendamaian tetap terkendali sehingga masyarakat dapat kembali menjalankan aktivitas sehari-hari dengan aman dan nyaman. Tora Immanuel melaporkan, Emeneme Yaware Bersatu Bersaudara Membangun. Warta Mimika siang ini disiarkan oleh Radio Publik Mimika. Sejumlah tenaga kesehatan dari RSUD Kabupaten Duga menjalani program magang di RSUD Mimika dalam rangka peningkatan kualitas SDM dan pelayanan kesehatan. Berikut laporan Indriani Pariuri. Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Mimika menjadi lokasi magang bagi tenaga kesehatan dari RSUD Elfrida Sara Kabupaten Duga dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan kesehatan. Direktur RSUD Elfrida Sara Kabupaten Duga, Dr. Nathan Hadi, Rabu kemarin 24 Juni 2026 mengatakan program magang ini dilaksanakan selama 3 bulan secara bertahap. Pada tahap pertama, sebanyak 10 tenaga kesehatan mengikuti magang di berbagai unit pelayanan RSUD Mimika, mulai dari dokter, perawat, bidang, tenaga farmasi, rekam medis, hingga gizi. Selain itu, RSUD Elfrida Sara juga menyiapkan dokter-dokter asli Duga untuk melanjutkan pendidikan spesialis setelah menjalani magang di RSUD Mimika. RSUD Kabupaten Mimika adalah RSUD tipe C dengan jumlah spesialis yang cukup banyak dan juga jumlah layanan poliklinik yang cukup banyak, cukup lengkap, dan RSUD Kabupaten Mimika telah lulus paripurna
akreditasi rumah sakitnya selama dari tahun-tahun sebelumnya sampai saat ini sudah 2 kali lulus paripurna, sehingga RSUD Kabupaten Mimika menjadi tempat di mana kami melakukan magang bagi tenaga kesehatan maupun non-kesehatan kami itu sangat tepat. Karena dari segi akreditasi, RSUD Kabupaten Mimika telah lulus paripurna sebanyak 2 kali. Sementara itu, Asisten 2 Setda Nduga, Inagwi Jangge berharap para peserta dapat menerapkan ilmu dan pengalaman yang diperoleh selama magang untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di daerahnya. Direktur RSUD Mimika, Dr. Leni Burda mengatakan, kesiapan pihaknya memberikan pendampingan dan pembinaan kepada peserta magang guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Nduga. Indriani Paruri melaporkan, Emeneme Yaware bersatu bersaudara membangun. Saudara, pemerintah Kabupaten Mimika akan memberikan sanksi bagi para pegawai P3K yang melanggar disiplin dan etika kerja berupa evaluasi perpanjangan kontrak kerja. Berikut laporan Indriani Pariuri. Pemerintah Kabupaten Mimika menegaskan akan memberikan sanksi tegas kepada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang tidak menunjukkan kinerja optimal maupun melanggar disiplin dan etika kerja. Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Mimika, Ananias Faut, belum lama ini mengatakan bahwa status P3K tidak bersifat permanen karena akan dievaluasi setiap tahun sebagai dasar perpanjangan kontrak kerja. Ia menegaskan P3K yang tidak mencapai target kinerja, lalai menjalankan tugas atau melakukan pelanggaran disiplin berpotensi tidak mendapatkan perpanjangan kontrak. Selain aspek kinerja, Pemkab Mimika juga menekankan pentingnya menjaga etika dan profesionalisme dalam lingkungan kerja. Seluruh aparatur diminta membangun komunikasi yang baik serta menjaga hubungan yang harmonis di setiap organisasi perangkat daerah. Menjelang evaluasi saudara, tolong diperhatikan setiap tahun saudara dievaluasi. Dan menganggap tidak akan ada evaluasi lalu kemudian saudara tidak melaksanakan tugas dengan baik. Jangan sampai tiba saatnya dievaluasi lalu ditemukan hal-hal yang harus saudara diberhentikan, saudara kaget. Nanti tolong dari kepegawaian segera mensosialisasikan hal-hal yang berkaitan dengan tugas tanggung jawab kewenangan daripada seorang P3K. Karena kami lihat dalam situasi perkembangan, rekan-rekan P3K ini sudah tidak menghormati lagi senior yang PNS. Karena mungkin sudah pakai keki, korpri, sudah ada NIP lagi, sudah tidak saling menghargai satu dengan yang lain. Tolong ini etika diperhatikan. Dalam hal berkomunikasi, berkoordinasi diperhatikan secara baik. Kemudian atasan langsung juga daripada teman-teman yang pelaksana dan P3K. Tolong bina mereka dengan baik. Selalu ingatkan tugas dan jawab mereka. Karena mereka menganggap bahwa kami sudah P3K, lupa tugas dan jawabnya. Saling mengingatkan itu paling penting, supaya jika terjadi ada masalah, kita sudah pernah menyampaikan. Ananias juga meminta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Mimika untuk terus memperkuat sosialisasi terkait aturan P3K termasuk hak, kewajiban, dan ketentuan yang harus dipatuhi selama menjalankan tugas. Pemerintah Kabupaten Mimika menegaskan evaluasi tahunan terhadap P3K merupakan bagian dari upaya mewujudkan birokrasi yang disiplin, profesionalisme, dan berorientasi pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Indriani Pariuri melaporkan, Emeneme Yaware bersatu bersaudara membangun. Berita terakhir. Putra-putri Papua di SATP milik Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amume dan Kamoro, YPMAKA, selaku pengelola dana kemitraan dari PT Freeport Indonesia, kembali mengharumkan nama daerah di tingkat internasional.
Sebanyak 8 siswa dari Sekolah Asrama Taruna Papua (SATP) berhasil lolos ke final Asia International Mathematical Olympiad 2026 yang akan berlangsung di Hanoi, Vietnam pada Agustus mendatang. Tak hanya itu, delegasi klub coding SATP yang menorehkan prestasi membanggakan pada International Junior Informatic Olympiad 2026, 2 siswa berhasil meraih medali perunggu dan lolos ke babak final dunia yang akan digelar di Tashkent, Uzbekistan. Kepala PT Pusat Prestasi STP, Elpianus Paat mengatakan, keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja keras dan konsistensi para siswa dalam belajar. Sementara pihak sekolah menyebut prestasi ini menjadi bukti bahwa anak-anak Papua mampu bersaing di panggung dunia melalui dukungan pendidikan, pembinaan, dan pengembangan talenta yang berkelanjutan. Sekian Warta Mimika Siang, produksi Radio Publik Mimika. Selamat siang. Baru saja Anda ikuti Warta Mimika.